Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun judul kultum saya pada hari ini yaitu tentang ikhlas. Tahukah kita bahwa ikhlas adalah amalia hati yang dimana tingkatannya itu sangat tinggi. Ikhlas juga berkaitan dengan amalia zahir manusia dan tentunya berbeda dengan sabar, yang mana sabar adalah sifat menerima atas sesuatu ketetapan yang telah Allah buat untuk diri kita. Ikhlas justru sebaliknya. Ikhlas adalah suatu sikap yang kita tunjukkan setelah terjadinya suatu amal atau sebelum dia melakukan suatu amal ibadah. Ketika kita melakukan suatu kebaikan tetapi kita tidak akan mengingatnya lagi atau tidak mengungkitnya lagi, maka itulah ikhlas yang sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan menurut niatnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi balasan hijrahnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia yang akan didapatnya, atau karena menginginkan wanita yang dia akan kawini, maka hijrahnya itu akan diberi balasan menurut niatnya dia berhijrah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Allah benar tidak akan menilai siapa kita, seperti apa kita. Yang Allah lihat hanyalah seberapa besar nilai keikhlasan dalam hatimu. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu, dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa keutamaan ikhlas, yaitu yang pertama, ikhlas kepada Allah mendorong kebaikan. Ketika tujuan kita hanyalah kepada Allah, maka kita akan terus berbuat baik dan terus berbuat baik, karena kita tidak memerlukan tanggapan dari orang lain, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan ikhlas Allah bantu menjaga lisan. Insya Allah ketika kita melakukan sebuah perbuatan karena Allah, semua ucapan kita akan terhindar dari kata-kata tak berguna, kata-kata batil, dan kata-kata bualan. Yang ketiga, dengan ikhlas Allah bantu kuatkan agama kita. Allah akan membantu semua hambanya yang selalu menegakkan Islam, dan kita akan terhindar dari fitnah dan pengaruh keyakinan lainnya. Dengan ikhlas, Allah jauhkan dari noda hati. Ketika kita berniat untuk menjaga hati dari buruknya peranan kita, maka Allah akan membantu dan menjaga hati kita agar dijauhkan dan kuat melawan sebagai penyakit. Yang kelima, dengan ikhlas Allah jaga akhlak kita. Allah akan menjaga kita untuk selalu berjaga kita agar kita tercegah dari perkara yang akan merugikan akhlak kita. Yang keenam, dengan ikhlas kita terjaga dari hawa nafsu dan dosa. Dan pasti Allah tidak akan ridho bila diri kita terjebak akan nafsu, setan, dan buruknya perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun itu harta untuk dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Dan pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mengenai niat dan keikhlasan dalam hati kita ketika melakukan suatu perbuatan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu tulus dan istiqomah melakukan semua perbuatan kita di dunia dengan berniat tulus ikhlas kepadanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.